Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini di mengawali semester 2 ini, Ibu akan menjelaskan bab 1 dari semester 2 ini, yaitu tentang rasio dan perbandingan. Nah, sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dari materi ini ya. Kompetensi dasar dari materi ini yang pertama memahami konsep perbandingan dan menggunakan bahasa perbandingan dalam mendeskripsikan hubungan dua besaran. Yang kedua, menggunakan konsep perbandingan untuk menyelesaikan masalah nyata dengan menggunakan tabel. Kemudian menyelesaikan permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak diketahui dengan menggunakan grafik. Nah, perbandingan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebetulnya kita sering sekali menjumpai aplikasi dari perbandingan. Tapi mungkin kita tidak menyadari apa sih digunakan untuk apa sih perbandingan ini. Nah, misalnya di sini ya, kalau kita lihat suatu bangunan yang kokoh, itu pasti terdiri dari bahan-bahan. Pertama, dari bahan-bahannya bagus. Yang kedua, dari komposisi atau perbandingan penggunaan bahan-bahannya ya. Misalnya penggunaan semennya, penggunaan air untuk mencampur semennya, kemudian gentengnya. Nah, itu harus perbandingannya harus pas ya. Kalau tidak pas, maka kemungkinan bangunannya tidak akan kokoh ya. Jadi kalau pas atau perbandingannya tepat, maka akan membuat bangunan itu akan lebih kokoh ya. Nah, selain itu mungkin kalian juga pernah melihat denah rumah ya. Denah rumah juga ini menggunakan konsep perbandingan ya, karena ada skalanya, kemudian ada panjang sebenarnya, ada panjang pada gambar ya, itu menggunakan konsep perbandingan. Nah, contohnya apa lagi kita lihat. Nah, di sini pasti mungkin pernah membuat kue ya, atau mungkin kalaupun tidak membuat mungkin pernah melihat di TV ya, di TV atau di internet bagaimana seorang chef membuat kue. Nah, ini untuk menghasilkan kue yang enak itu harus menggunakan perbandingan bahan yang tepat ya. Ya telurnya, misalnya terigunya, susunya, kejunya ya. Jadi harus tepat perbandingannya. Kalau tidak tepat perbandingannya, maka mungkin rasa kue itu tidak akan enak ya, atau misalnya akan gagal. Kalau bolu misalnya bolunya tidak mengembang ya, seperti itu ya. Jadi untuk membuat kue ini juga menggunakan konsep perbandingan. Nah, selain itu perbandingan juga digunakan pada peta ya. Pada peta mungkin kalian sering melihat ada di peta itu ada skala namanya 1:100.000, artinya 1 cm pada peta itu mewakili 100.000 cm jarak sebenarnya. Nah, itu contoh-contoh perbandingan ya. Nah, setelah melihat contoh, maka kita akan masuk ke materi. Materinya di sini akan ada dua pembahasan ya. Yang pertama ada konsep perbandingan, kemudian yang kedua ada skala. Kita lihat contoh yang pertama ya, konsep perbandingan. Kita bahas yang pertama tentang konsep perbandingan. Kita lihat di sini ada 3 buah buku, kemudian pensilnya ada 5. Misalnya ditanyakan berapa perbandingan buku dan pensil. Nah, untuk menghitung perbandingan, maka kita hitung dulu bukunya ada berapa, kemudian pensilnya ada berapa. Kita lihat di sini. Ya, bukunya di sini ada, kita hitung ya. 1, 2, 3 ya. Di sini bukunya ada 3, kemudian pensilnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bukunya ada 3, pensilnya ada 5. Maka perbandingannya adalah buku dan pensil 3:5, atau bisa dituliskan seperti ini 3/5 ya. Nah, sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Perbandingan guru laki-laki dan perempuan. Nah, untuk menghitung perbandingan guru laki-laki dan perempuan, kita hitung guru laki-lakinya ada berapa, guru perempuannya ada berapa. Nah, di sini Ibu sudah menghitung ya. Di sini guru laki-lakinya ada 15, guru perempuannya ada 28. Maka perbandingan laki-laki banding perempuan, laki-lakinya ada 15, perempuannya ada 28 ya. Jadi perbandingannya yaitu 15 banding 28. Kalau masih bisa disederhanakan,
dua-duanya bisa dibagi dengan angka yang sama, kita bagi. Tapi karena di sini sudah tidak bisa dibagi lagi, maka sudah cukup 15:28 ya. Kita lihat contoh selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 3 jenis buah-buahan, ada pisang, ada jeruk, dan ada apel ya. Berapa perbandingan apel, jeruk, dan pisang? Nah, kita hitung apelnya ada berapa, jeruknya ada berapa, kemudian pisangnya ada berapa ya. Maka perbandingan apel, jeruk, dan pisang, di sini kita lihat apelnya ada 2, jeruknya ada 2, kemudian pisangnya ada 4. Nah, kalau kita lihat angka ini ya, 2, 2, 4, ini masih bisa disederhanakan. Semua ini masih bisa dibagi dengan angka 2. Pembaginya harus sama ya. Jadi antara angka 1 dengan angka yang lainnya pembaginya harus sama. 2 dibagi 2, 1, 2 dibagi 2 lagi, 1, 4 dibagi 2, 2. Maka perbandingan apel, jeruk, dan pisang adalah 1:1:2 ya, seperti itu. Nah, sekarang jadi dari contoh-contoh yang sudah kita bahas tadi, apa itu perbandingan? Perbandingan adalah hubungan antara ukuran-ukuran 2 atau lebih objek dalam suatu himpunan dengan satuan yang sama. Nah, di sini harus digarisbawahi ya, satuan yang sama dinyatakan oleh 2 buah bilangan yang dihubungkan oleh titik 2, pecahan, atau persen. Nah, perbandingan disebut juga dengan rasio ya. Jadi perbandingan itu bisa ditulis dengan titik 2 atau bisa juga dengan per seperti ini ya. Itu pengertiannya. Nah, sekarang untuk membandingkan 2 besaran ada 2 cara ya. Di sini ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan mencari selisih. Yang kedua yaitu dengan mencari hasil bagi. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Berat badan Rian 24 kg, sedangkan berat badan Yoga 30 kg. Perbandingan berat badan Rian dan Yoga dapat dinyatakan dengan 2 cara. Nah, kita lihat yang pertama dulu ya. Kita lihat yang pertama, berat badan Rian kurang dari berat badan Yoga. Nah, kalau kalimatnya seperti ini berarti kita membandingkan dengan cara selisih. Bisa juga kita balik ya. Berat badan Yoga lebih berat daripada berat badan Rian. Itu namanya dengan selisih. Nah, sekarang kalau dengan mencari hasil bagi, berarti caranya seperti ini. Berat badan Rian banding berat badan Yoga adalah 24:30 ya. 24:30. Nah, karena 24 sama 30 ini masih bisa disederhanakan, maka kita bagi 24 dan 30 dengan angka yang sama ya. Untuk lebih gampangnya kita cari FPB dari 24 dan 30. Kalau nggak bisa FPB ya kita bagi dengan angka yang paling kecil dulu, misalnya dibagi 2 dulu sampai tidak bisa dibagi lagi ya. 24 dan 30 itu sama-sama bisa dibagi 6. 24 dibagi 6 itu hasilnya 4. 30 dibagi 6 itu hasilnya 5. Maka perbandingannya adalah 4:5 ya. Nah, sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Jarak rumah Anissa ke sekolah adalah 500 meter. Jarak rumah Fatina adalah 1,5 km. Tentukan perbandingan jarak rumah Anissa dan rumah Fatina ya. Di sini Anissa sama dengan 500 meter. Fatina 1,5 km. Tadi ingat definisinya ya. Jadi kalau kita mau membandingkan 2 buah hal atau 2 hal itu satuannya harus sama. Sedangkan di sini satuannya tidak sama, yang 1 meter, yang 1 kilometer. Maka kita harus menyamakan dulu satuannya. Biar lebih gampang, Fatina kita ubah ke dalam bentuk meter ya. 1,5 km itu sama dengan 1.500 meter ya. Maka perbandingannya A, Anissa banding Fatina itu sama dengan 500 banding 1.500 ya. Ini nolnya sama-sama ada 2, bisa kita coret. Nah, 5 sama 15 sama-sama bisa dibagi 5, maka semuanya kita bagi 5. 5 bagi 5 ya, ini dibagi 5 semua ya. 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 3 ya. Jadi Anissa banding Fatina adalah 1:3. Nah, itu konsep sederhana tentang perbandingan ya. Untuk contoh-contoh yang lainnya atau penjelasan selanjutnya
Insya Allah di video selanjutnya ya. Hari ini cukup sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa chat free ke nomor ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.